Jadi intinya kita butuh usaha kolektif bersama, yaitu kolektif individu, kolektif bersama itu kedisiplinan individu dan kedisiplinan kolektif. Ketika sudah mulai melandai, kita mulai beraktivitas. Nah, di fasilitas publik kan rame, tidak hanya satu orang, pasti banyak orang. Nah, mau tidak mau, itu komitmen yang tadi saya ulang kata kunci itu kita harus komitmen di situasi pas aktivitas tersebut di banyak orang itu. Nah, di situ ada nilai value-nya di situ yang penting yaitu gotong royong. Penting diterapkan di sini, tidak bisa saya saja yang pakai masker, sementara yang lain tidak pakai masker. Nah, selama pandemi ini statusnya belum dicabut, ya, berarti masih ada sesuatu atau happening di seluruh dunia ya. Jadi ada, kalau saya membaginya ada 3 kayak yang seperti di judul ini, bahwa ada prokes, ada PPKM, ada vaksinasi. Nah, kalau vaksinasi itu sendiri adalah untuk bagaimana membuat pertahanan kita sendiri menjadi lebih baik. Sementara prokes dan PPKM itu, kalau PPKM mengurangi kontak agar kita tidak terkena. Dan kalau prokes itu sendiri adalah pencegahannya bagaimana kita harus mencuci tangan, kita harus pakai masker. Nah, itu semua upaya dari kita. Tapi ada yang lebih penting kalau menurut saya dalam sekarang ini, walaupun kita sudah turun, sudah baik, itu agar lebih jangkauannya lebih kuat. Mungkin ada baiknya kita bisa memanfaatkan yang ada, umpamanya bagaimana keterlibatan pada sistem puskesmas. Karena puskesmas itu sendiri adalah memberikan penyuluhan. Nah, dari situ kita bisa membuat bahwa bagaimana pentingnya bahwa kita melakukan prokes, PPKM, dan vaksinasi terhadap masyarakat luas. Selain dengan fasilitas yang kita punya, misalnya media sosial, ataupun dari kebijakan pemerintah yang bisa langsung disampaikan melalui media paling sering. Tapi puskesmas itu sebagai ujung tombak itu akan lebih baik dilibatkan lebih jauh, sehingga masyarakat akan bisa mendapatkan manfaat yang baik. Contoh prokes, PPKM, vaksin efektif turunkan penyebaran COVID-19. Yang mana pandemi COVID ini kan berstatus bencana non-alam, seiring waktu kasusnya juga melandai dan bisa dikatakan terkendali di negara Republik Indonesia sejak diterapkan prokes, PPKM, dan program vaksinasi dan lain-lainnya. Sehingga kasus harian, terus kasus aktif, hingga angka kematian juga melandai di masing-masing daerah ya. Sampai sekarang sudah bisa dikatakan cukup terkendali, yang mana vaksin sendiri itu memiliki manfaat untuk membentuk sebuah antibodi sistem kekebalan tubuh yang bersifat komunitas dengan cara dan dengan proses yaitu untuk percepatannya itu harus dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Dan percepatan daripada vaksin di Indonesia itu sudah terbukti hingga sampai detik ini, itu sudah kurang lebih 100 juta dosis vaksin itu telah dilakukan di negara Republik Indonesia. Dan dalam menerapkan daripada vaksinasi itu sendiri, negara kita mendapatkan pujian dari komunitas internasional dan termasuk terbaik nomor 6 di seluruh dunia dalam rangka melaksanakan program vaksinasi dan dalam rangka penanganan daripada pandemi COVID-19 ini.